Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Reza Oktiani dengan NIM A2G1240058 akan menjelaskan mengenai identitas manusia Indonesia, di mana ini adalah bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia pada topik 3. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pendahuluan mengenai identitas manusia Indonesia. Di mana identitas kemanusiaan Indonesia ini adalah cara manusia Indonesia hidup dan memahami nilai-nilai seperti kebinekaan, Pancasila, dan religiusitas. Konsep ini mencakup jiwa, martabat, tradisi, dan hubungan sosial yang telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka hingga sekarang. Dengan pendekatan fenomenologi, kemanusiaan Indonesia dilihat sebagai pengalaman hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi, mencerminkan kebersamaan, keragaman, dan nilai-nilai budaya khas bangsa. Yang pertama, terlebih dahulu adalah manusia Indonesia lahir, hidup, dan berkembang dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, keragaman adalah identitas dan kekayaan khas bangsa Indonesia yang telah ada sejak sebelum negara ini terbentuk. Keragaman ini mencakup agama, suku, budaya, bahasa, dan tradisi yang beragam. Hal ini mencerminkan nilai kemanusiaan Indonesia. Menurut Konjaraningrat, budaya memiliki 3 wujud. Yang pertama adalah nilai atau ide, yang kedua adalah aktivitas manusia, dan yang ketiga adalah benda yang merupakan hasil karya atau artefak. Nah, budaya juga meliputi 7 unsur. Yang pertama adalah bahasa, seni, religi, teknologi, mata pencaharian, organisasi sosial, dan juga ilmu pengetahuan. Batis Samondin menambahkan bahwa ada 4 pilar dalam kebudayaan, yaitu nilai, bahasa, tradisi, dan ekspresi manusia. Keragaman yang diwariskan ini berbentuk dinamis, artinya terbuka untuk pemaknaan baru dan menjadi bagian penting dari identitas Indonesia. Ini merupakan contoh manusia Indonesia yang lahir, hidup, dan berkembang dalam Bhinneka Tunggal Ikaan. Nah, ini merupakan bentuk acara seperti Pekan Kebudayaan Nasional yang menggabungkan berbagai seni, makanan, tradisi dari seluruh Indonesia. Hal tersebut memperlihatkan Bhinneka Tunggal Ikaan secara nyata. Lalu yang kedua adalah manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila. Sejak awal perjuangan kemerdekaan, Insinyur Soekarno mencari fondasi filosofis bagi identitas bangsa Indonesia. Dengan menggali nilai-nilai luhur masyarakat Nusantara, ia merumuskan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila mencerminkan jiwa, nilai, dan semangat gotong royong yang mengikat keragaman suku dan budaya di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, penghayatan Pancasila tercermin dalam hidup rukun, damai, adil, dan bertanggung jawab. Dalam pendidikan, Pancasila menumbuhkan karakter siswa, menyeimbangkan hak dan juga kewajiban, serta mendorong kerjasama, bukan kompetisi individual. Nilai-nilai ini mendukung keharmonisan dan pembangunan bersama di masyarakat. Ini merupakan bentuk atau contoh manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila. Terlihat dalam foto di sebelah kiri, yaitu dokter atau relawan kesehatan yang mengabdi di daerah terpencil tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang pasien, menunjukkan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Lalu, pada gambar kedua, pada sebelah kanan, gotong royong yang merupakan tradisi kerjasama dari tolong-menolong yang sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Nah, dalam gotong royong ini, tentunya setiap dari kita bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama tanpa mengutamakan kepentingan pribadi. Nah, ini mencerminkan semangat kebersamaan, solidaritas, dan juga kepedulian sosial, serta menjadi wujud nyata dari penerapan Pancasila, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi ini memperkuat hubungan sosial dan juga menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman. Lalu yang kedua
yaitu manusia Indonesia sebagai manusia yang religius. Nah, religiusitas adalah getaran batin dan sikap hidup yang mendasar bagi manusia, mencerminkan cinta pada kebenaran, kesederhanaan, dan kejujuran. Religiusitas ini adalah inti dari agama, sementara agama menghubungkan manusia dengan Tuhan melalui ritual dan juga ibadah. Di Indonesia, khususnya bagian dari Indonesia, yaitu di Asia, religiusitas ini kuat tercermin dalam tradisi ziarah dan juga upacara adat seperti ngaben. Nah, ziarah ini melambangkan perjalanan hidup manusia menuju Tuhan, mendorong pembaruan diri, menjaga harmonis dengan alam, dan memperkuat persaudaraan lintas agama. Religiusitas mengajarkan tanggung jawab menjaga keadilan, kelestarian alam, dan kehidupan harmonis bersama di tengah keberagaman. Ini merupakan contoh dari manusia Indonesia sebagai manusia yang religius. Nah, contoh manusia Indonesia ini dapat terlihat dalam berbagai tradisi dan juga kehidupan sehari-hari yang mencerminkan kedalaman religiusitas. Banyak masyarakat Indonesia yang menjalankan ibadah dengan penuh kesungguhan, seperti sholat 5 waktu bagi umat Muslim, berdoa bagi umat Kristen dan juga Katolik, lalu melakukan puja dan meditasi bagi umat Hindu dan Buddha. Itu mengungkapkan rasa syukur dan keharmonisan dengan alam serta Tuhan, menunjukkan betapa religiusitas menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Sikap saling membantu dan gotong royong dalam masyarakat juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai religius yang mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan juga persaudaraan. Lalu identitas manusia Indonesia melalui pendidikan. Nah, cerminannya adalah pendidikan Indonesia harus bersifat relasional dan saling menghargai, bukan kompetitif. Ini penting dalam membangun kesadaran akan keragaman budaya, agama, dan etnis di Indonesia, serta melestarikan kesatuan bangsa. Pendidikan harus menanamkan nilai-nilai Pancasila yang mengajarkan solidaritas, menghargai alam, dan memperkuat relasi antar manusia, Tuhan, dan juga alam. Dalam konteks masyarakat yang majemuk, pendidikan tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga mengintegrasikan kearifan lokal dan spiritualitas kosmik. Pendidikan harus mendukung perkembangan pribadi yang integral dengan membangun relasi harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan, serta menjaga kelestarian lingkungan dan budaya. Nah, ini merupakan contoh dari cerminan identitas manusia Indonesia melalui pendidikan, yaitu pendidikan karakter di sekolah merupakan bentuk dari cerminan tersebut yang tidak hanya fokus pada materi akademik tetapi juga mengajarkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, dan juga persatuan. Misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler atau upacara bendera, siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan dan bekerja sama serta menjaga keharmonisan di tengah keberagaman. Baik, inilah yang dapat saya sampaikan mengenai identitas manusia Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.